Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Semoga yang subscribe mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah menciptakan manusia dan juga makhluk lainnya, hanya untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah As-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hidup ini hanya sebuah wasilah atau wadah bagi makhluknya, untuk mengabdi kepada penciptanya. Atau dengan kata lain, ibadah adalah kebutuhan setiap makhluknya. Ibadah wajib yang mencerminkan aktivitas pengabdian manusia, terhadap penciptanya adalah sholat. Sholat yang juga merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, yang dikerjakan minimal 5 waktu dalam sehari, ini merupakan asas dan mencerminkan kehidupan kita. Dan sebegitu pentingnya, sholat merupakan ibadah seorang hamba yang dihisab pertama kali di akhirat kelak. Pada saat sholat, seorang hamba seakan-akan berdialog langsung dengan penciptanya, yang berisi dengan pujian, zikir dan juga doa. Maka merugilah bagi kita yang menjadikan sholat hanya biasa-biasa saja, dan hanya sebagai penggugur kewajiban. Pasti kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, untuk mengobrol jika kita bertemu dengan orang yang kita sayangi bukan. Jika hanya bertemu dengan makhluknya saja kita sangat gembira, dan ingin menikmati momen-momen kebersamaannya dengan mengobrol, maka bagaimana jika kita berkesempatan untuk mengobrol dengan pencipta kita? Dengan sholatlah kita berkesempatan untuk mengobrol dengan Allah, seperti memuji, berzikir, dan berdoa, mengabdikan diri kepada pencipta kita, dan menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang layak kita sembah. Sholat mempunyai peran yang besar dalam kehidupan kita di dunia. Jika sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita juga akan baik. Beberapa pengaruh sholat terhadap kehidupan kita. Pertama, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, sholat bisa menenteramkan jiwa. Al-Quran Surah Ar-Rod ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Ketiga, sholat akan menghapus kesalahan. Al-Quran Surah Hud ayat 114, yang artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Keempat, sholat akan menolong dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kelima, sholat yang khusyuk menjadikan seorang mukmin yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Mukminun ayat 1-2, yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dengan sholat yang baik Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan mungkar dan keji, menenteramkan jiwa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, menolong keseharian kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jika kita merasa hidup kita tidak baik, maka ketahuilah sesungguhnya sholat kita belum baik. Mungkin sholat kita belum baik, tapi yang paling penting adalah kita berusaha terus untuk memperbaikinya.